Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Atsauri dari kelas 12 TI 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang kegiatan praktik kerja lapangan di PT Inti Panja Pres Industri. Lalu kegiatan saya di PT Inti Panja Pres Industri ialah melakukan quality check untuk ekspor di PT Inti Panja Pres Industri. Saya kurang lebih telah melaksanakan kegiatan PKL di PT IP selama 6 bulan, dimulai dari tanggal 7 Juli tahun 2025 dan selesai pada tanggal 7 Januari tahun 2026. Dan saya ditempatkan di bagian delivery DCWA. Sejarah perusahaan. Perusahaan PT Inti Panjapres Industri didirikan pada tahun 1989. Tujuan pendirian PT Inti Panjapres Industri atau IP di Bekasi adalah sebagai perusahaan manufaktur pres untuk industri otomotif, di mana bisnis utamanya adalah memproduksi komponen kendaraan bermotor. PT IP bertujuan untuk menjadi mitra utama bagi industri otomotif besar di Indonesia dengan menyediakan produk-produk pres berkualitas tinggi. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini telah bergerak di bidang manufaktur pres otomotif, memproduksi komponen kendaraan bermotor, terutama untuk mobil roda 4, dan merupakan bagian dari Astra Group. Bisnis utamanya adalah membuat stamping atau komponen logam yang dicetak atau ditekan untuk berbagai merek mobil seperti Isuzu, Daihatsu, Honda, dan Nissan, dan terus berkembang menjadi salah satu pemain utama di industri ini. Lalu bidang usaha PT IP seperti yang tadi saya sudah jelaskan, PT IP bergerak di bidang usaha manufaktur pres otomotif yang memproduksi komponen kendaraan bermotor terutama untuk mobil roda 4 dan merupakan bagian dari Astra Group. Bisnis utamanya adalah membuat stamping atau komponen logam yang dicetak atau ditekan untuk berbagai merek mobil seperti Isuzu, Daihatsu, Honda, dan Nissan. Selanjutnya ada corporate social responsibility yang diadakan oleh PT IP. Yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia dan karyawan. Kegiatan seperti Family Day diadakan sebagai acara rutin untuk memperkuat sinergi keluarga karyawan sebagai fondasi masa depan perusahaan. Yang kedua ada kesehatan masyarakat. PT IP membangun dan mendukung posyandu untuk kesehatan ibu dan anak serta kegiatan gizi. Lalu yang ketiga ada bantuan sosial. IP memberikan sembako, bantuan sarana ibadah seperti karpet masjid, dan dukungan untuk pengentasan kemiskinan. Lanjut, untuk yang keempat, kemitraan dan lingkungan. PT IP terlibat dalam program yang sesuai dengan standar Corporate Social Responsibility Astra, berkolaborasi dengan pemerintah daerah Jawa Barat atau Bapeda dan desa setempat. Lalu yang terakhir, keterkaitan dengan grup Astra. Sebagai bagian dari PT Astra International Tbk, PT IP mengimplementasikan program CSR yang selaras dengan nilai-nilai Astra untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif atau sustainability. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada quality check. Quality check merupakan kegiatan memeriksa kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada PT Inti Panjapres Industri, quality check untuk bagian ekspor diperlukan agar barang yang ingin diekspor tidak memiliki kecacatan seperti karat dan penyok. Lalu yang kedua ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dalam negeri ke luar negeri untuk dijual. Kegiatan ini dilakukan untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan negara, dan mengembangkan industri domestik. Bagian ekspor di PT Inti Panjapres Industri adalah mengirim barang yang dihasilkan oleh pabrik ke customer PT IP. Salah satunya adalah Kuozui Motors yang berlokasi di Taiwan. Lalu ada komponen yang diekspor. Yang itu ada GT3377 dan GT3379. GT3377 atau front side member right dan GT3379 atau front side member left merupakan salah satu produk khusus ekspor PT Inti Panjapres Industri.
Kedua barang tersebut merupakan bagian rangka mobil yang berfungsi sebagai penyangga. Lalu ada komponen selanjutnya yaitu GT3638 dan GT3639. GT3638 atau panel floor side right dan GT3639 atau panel floor side left juga merupakan salah satu produk khusus ekspor PT Inti Panjapres Industri. Kedua barang tersebut merupakan bagian lantai mobil khusus untuk mobil Grand Max. Lalu yang terakhir ada Kiken Yochi, SCW, dan Self Suggestion. Yang pertama kita jelaskan dulu Kiken Yochi. Kiken Yochi adalah pelatihan keselamatan kerja dari Jepang yang bertujuan untuk melatih karyawan agar dapat memprediksi bahaya di tempat kerja sebelum kecelakaan terjadi. Karena IP menganut dari PT Astra yang merupakan PT Jepang. Lanjut, istilah ini berasal dari bahasa Jepang di mana Kiken berarti bahaya dan Yochi berarti memprediksi atau memperkirakan. Pelatihan ini melibatkan identifikasi potensi bahaya, analisis resiko, dan penetapan tindakan pencegahan. Lalu ada SCW. SCW merupakan singkatan dari Stop, Call, dan Wait. SCW sendiri adalah prosedur keselamatan di tempat kerja yang mengharuskan pekerja berhenti saat menemukan masalah, memanggil atasan atau PIC, dan menunggu instruksi selanjutnya sebelum melanjutkan pekerjaan. Prosedur ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan, meminimalkan cacat produk, dan menjaga kualitas serta keselamatan di lingkungan pabrik. Lalu yang terakhir ada self-suggestion. Self-suggestion adalah kegiatan melakukan improvement atau peningkatan pada tempat kerja. Self-suggestion bisa berupa perbaikan pada peralatan yang rusak atau membuat peralatan baru yang dapat mempermudah pekerjaan. Lalu di sini ada flowchart langkah kerja. Yang pertama bisa dari mulai, lalu ambil data prepare, ambil label case mark, packing instruction. Lalu kita ke arah logistik untuk mengambil finish part FIFO atau first in first out. Lalu kembali lagi ke bagian delivery, ada prepare finish part sesuai order, ditempatkan di area prepare packing. Lalu kita ke ada quality, to check part dan memberi tanda tag OK jika tidak terdeteksi kecacatan pada barang. Namun jika terdeteksi ada barang yang cacat, kita bisa ganti part yang OK. Lalu ke bagian delivery, ada prepare modul tempat packing. Sebelum di packing kita beri tanda left atau right agar tidak tertukar pada karton. Tempel tag OK, cek quality di karton. Lalu dilanjut dengan packing sesuai dengan packing instruction, lalu pasang label dan case mark, lalu bisa dicek label versus actual part. Jika part NG atau not good tidak bisa dipakai, maka kita harus menukar part di logistik. Jika oke, maka tutup packing dan selesai. Jika disederhanakan dari flowchart yang tadi, maka pelaksanaan kerja yang saya lakukan yaitu yang pertama mengambil order schedule di kantor untuk mengetahui barang apa saja yang harus dicek kualitasnya dan dikemas dan dikirim. Lalu yang kedua, mempersiapkan alat dan APD sebelum melaksanakan kegiatan dan memeriksa ulang peralatan kerja serta alat pelindung diri agar siap digunakan dan memastikan agar pekerjaan kita dapat dilakukan dengan aman. Lalu yang ketiga, melakukan pengecekan awal yaitu jumlah dan posisi nut atau mur yang dilas agar sesuai dengan standar ekspor dan memastikan lasan pada nutnya sudah matang. Lalu yang keempat, dilanjutkan dengan pengecekan terhadap karat dan penyok pada barang ekspor. Dilanjut dengan yang kelima yaitu jika barang terdeteksi mempunyai abnormality atau kecacatan, maka barang tersebut harus dipisahkan dan diberi label NG, not good atau reject. Lalu yang keenam, jika barang tidak ditemukan abnormality atau kecacatan, maka barang tersebut lolos untuk diekspor. Lalu selanjutnya, sebelum diekspor, kita harus mengoleskan barang tersebut dengan cairan antiras untuk meminimalisir adanya karat akibat udara yang lembab. Lalu yang terakhir,
Setelah itu, barang di-packing secara rapat dan kedap udara di dalam karton, agar barang selamat sampai tujuan tanpa ada kerusakan atau kecacatan selama 3 bulan perjalanan. Selanjutnya ada alat bahan yang dipakai. Yang pertama ada majun. Majun digunakan sebagai lap pembersih untuk berbagai macam kotoran, seperti air, oli, debu, minyak, dan sisa produksi lainnya. Majun sangat berguna di berbagai industri, salah satunya yaitu pabrik. Lalu yang kedua ada Scotch Brite. Scotch Brite digunakan untuk menghilangkan karat atau noda dengan cara digosok ke permukaan besi yang terdapat karat atau noda yang tidak bisa hilang hanya dengan digosok oleh majun saja. Lalu yang ketiga ada antiras. Antiras adalah cairan B3 yang dioleskan ke permukaan spare part mobil untuk diekspor. Fungsinya adalah untuk meminimalisir pertumbuhan karat. Lalu ada alat pelindung diri yang kita gunakan saat bekerja. Yang pertama ada helm safety. Helm safety adalah untuk melindungi kepala dari cedera serius akibat benturan benda yang jatuh, tertimpa objek, atau kecelakaan di area kerja yang beresiko, serta meminimalisir resiko kematian akibat insiden tersebut. Lalu yang kedua ada apron. Apron kelas industri. Apron digunakan pada bagian tubuh. Apron juga berfungsi agar baju tidak kotor dan digunakan juga untuk melindungi baju agar tidak terkena cairan berbahaya dan sayatan benda tajam. Lalu yang ketiga ada hand cover. Hand cover adalah sebagai alat pelindung diri yang digunakan pada bagian lengan. Hand cover berfungsi untuk melindungi tubuh bagian lengan agar tidak tersayat oleh benda tajam. Lalu yang keempat ada sarung tangan. Sarung tangan alat pelindung diri yang sangat penting untuk digunakan. Fungsi sarung tangan sendiri yaitu untuk melindungi tangan dari sayatan benda tajam dan cairan berbahaya. Lalu yang terakhir ada sepatu safety. Sepatu safety adalah sebagai alat pelindung diri yang melindungi kaki pekerja dari berbagai bahaya di tempat kerja, seperti benda tajam, benda berat, cairan berbahaya, permukaan licin, bahaya listrik, hingga suhu panas. Baik, kita sudah sampai di akhir, yaitu kesimpulan. Melalui PKL di PT Inti Pajapres Industri, saya mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan quality checking dan memahami proses ekspor spare part. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang standar K3 sekaligus mengembangkan kemampuan teknis, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja yang profesional. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.